Gua lagi mood jadi apa ya, wibu yang nonton anime itu isinya cewek-cewek semua yang kayak anime idol, anime atau apalah. Dan gua nonton cari yang rame gitu. Gua nemu namanya Bang Dream Maigo dan gue selesai nonton itu anime. Gua nggak bakal bohong, gue suka banget dengan how twisted it is dengan segala dramanya karena ini hal yang baru gua rasakan. Dramanya itu serius banget tapi saking seriusnya ini tuh jadi anime komedi buat gua. Kayak saking keselnya malah jadi lucu banget ini anime buat gua. Anyway, gua ngerekomendasiin ini series ke lu pada kalau pengen nonton yang main out of the box lah. Dan ini ya video review gua sih ke itu anime, tapi ini bukan video review, ini malah video nyinyirin cerita pengalaman gua nonton ini anime. Jadi isinya spoiler Bang Dream Maigo. Kalau lu tertarik nonton itu anime, ya udah lu silahkan tonton aja sebelum balik nonton video ini dari gua. Anyway, langsung aja deh gue mulai tentang perasaan gua nonton ini anime dari awal sampai akhir. Dimulai dari first impression gua. First impression gua nonton ini anime adalah startnya lumayan unik dan ngagetin. Hal tersebut karena diawali dari bubarnya band yang anggota itu 3 main cast di series ini dan 2-nya lagi itu side cast di series ini yang jadi fokus utama di series lain yang 2 anggota ini. 3 cewek ini bandnya bubar lah ya, terus dikenali sama 2 karakter lainnya yang bakal jadi anggota bandnya yang di luar dari inner circle 3 orang itu loh. Karakter yang satunya murid pindahan dan ternyata satu sekolah sama anggota bandnya itu. Yang satunya orang hobi nongkrong gak jelas di live house tempat ngeband. Kombinasi itu semua ya jujur ngebikin apa ya, kaget aja sih, gua agak kaget lah karena startnya tuh kagak happy sama sekali. Kayak apa ya, gue dikasih sesuatu yang berantakan gitu di awal cerita karena biasanya pengenalan itu kan bukan dikasih shock dulu yang simple-simple, dan ternyata ini dikasih apa ya, bagian beratnya itu dari awal. Jadi sih gue nangkep ya ini anime bakal jadi cerita orang-orang tersebut move on dari masa lalu mereka itu kayak gimana, walaupun susah banget. Dan move on itu kayak apa ya, mengobati luka masa lalu mereka sih. Ya udah dari episode 1 gue ya udahlah roll with it aja, gue ke hook gitu. Ini konsep yang baru gue rasakan, ini konsep yang unik buat gue, jadi yaudah. Anyway, lanjut ngomongin first half animenya, yaitu sampai mereka konser pertama. Sebenarnya penggerak plot ini anime yang dari awal sampai akhir yang beneran jadi lem antar anggota secara keseluruhan itu ada karakter namanya Tomori. Kayak dia selalu nyaranin dirinya sendiri. Kenapa project band sebelumnya itu gagal, yang sebenarnya menurut gue pribadi bukan salah si Tomori sama sekali. Kayak dari semua cast Maigo ini dia mungkin karakter yang paling pengen banget ngeband dan gak ada motivasi twisted semua. Apa ya, pengen punya temen nongkrong doang, pengen punya teman ngeband doang, supaya itu yang paling simple dia ini. Tapi itu kan konflik secara keseluruhan si Tomori ini. Tapi buat konflik di first half fokusnya gue ngerasa si karakter yang namanya Chihaya Anon, yang si murid pindahan itu. Dia datang pulang dari luar negeri karena gak kuat mentalnya sekolah di luar negeri. Mungkin istilahnya dia ini ikan gede di kolam kecil, dan pas keluar negeri kaget dan jadi ikan kecil di kolam gede. Anyway, somehow dia ngebawa anggota band Crysic, band yang dulu bubar itu, buat bersatu lagi ngeband itu, tentu dengan motivasi twisted dia sendiri yang pengen jadi pusat perhatian. Dan di sini lu punya Tomori sama Rana yang genuine pengen ngeband, dan juga Taki yang bawel, tapi bawel itu emang dibutuhin buat belak-belakan gitu jadi emak grup ini. Dan juga Soyo yang somehow baik hati, tapi baik hati kayak ada maunya banget, gue mikirnya gitu. First impression gue ke si Soyo ini emang gak enak. Anyway, puncak first half ini buat gue pas apa itu, pas sebelum konser tuh si Taki nge-call out kalau si ada Chihaya ini tuh kerjaannya cuma pengen terkenalnya doang ke band itu, tapi kagak mau latihan yang bener. Dan gue paham sih keselnya gitu, karena ya lu pengen dapet enaknya doang tapi lu effort minum, jadi kayak ya paham sih gue ngamuknya. Jadi gue puas banget sih sama konklusi Anon di sini. Dia jadi beneran effort ngeband karena dibantu Tomori juga buat move on sama masa lalunya, meskipun motivasi dia ini twisted, tapi dia jujur kalau twisted. Jadi ya udah, dia jujur kalau ngaco dari awal dan konsisten sama ngaconya dari awal sampai akhir. Anyway, terus konflik second half yang fokus ke mantan band Crysic yang dulu bubar, itu Tomori, Taki sama Soyo. Tapi pendorong plot utamanya di second half ini si Soyo bagi gua, karena motivasi ngeband dia ini di reveal di second halfnya. Motivasi Soyo ini gue ngerasa paling twisted, paling ngaco, tapi gua ada simpati, tapi kayak gimana gitu. Tapi kayaknya prioritas dia ini sebelum ngeband, sebelum nongkrong gitu, kudunya emang mental check up sih jujur, ke RSJ gitu, terus minta psikolog atau apa lo, karena Soyo ini kayak punya attachment kompleks ke si band Crysic yang dulu itu sih. Dan gue ngerasa attachment kompleksnya gila yang ditunjukin pas dia ngamuk gara-gara pas konser tiba-tiba itu nyetel Haruhi Kage, yang sebenarnya sih gue paham kenapa dia ngamuk. Kayak itu lagu yang punya nilai tersendiri buat dirinya ke band yang dulu yang udah bubar, tambah si Sakiko sama Mutsumi datang, makanya tuh crash out parah. Jujur gue respect memanipulasi orang-orang di sekitarnya buat narik perhatian mantan anggota band jujur, walaupun itu mantan anggota bandnya itu udah kagak mau lagi gitu sama dia yang ujungnya gitu. Setelah itu dia ngerasa karena si dua mantan anggota band dia yang dulu nggak mau balik lagi sama dia, motivasi ngeband si Soyo ini jadi ngerasa ya udah pointless, ngapain gue ngeband lagi kalau nggak sama mereka gitu. Which I get it, twisted, coba kayak
Dan hasilnya sih ya malah ngebikin project baru aja itu pecah banget di titik cerita ini gitu, di second half ya kan titik terendah di situ. Aku paling kasihan sama temennya, sama orang-orang yang benar pengen ngeband dan ngebikin projectnya jalan dengan orang baru, apalagi sama Tomori dan Taki yang sampai ngebawa orang lain juga. And ironically second halfnya Anon yang berani gejar. So ya I mean butuh orang sinting buat orang sinting lainnya biar sama-sama sinting bareng gak sih, jadi kayak make sense lah. Hasilnya udah lu pada nangis tuh abis kenceng konser kedua tuh, biar sekalian berantem hebat, tapi baikannya juga ya udah baikan hebat sekalian juga. Ada beneran deh ini orang-orang di Maigo ini sekalian temen-temen disfungsional macam kayak trio GTA 5 itu. Gue gak tahu kenapa bikin trio GTA 5, tapi rasanya itu perbandingan paling make sense kalau lu main GTA 5, kalau lu paham karakteristik Franklin, Trevor sama Michael yang pertemanan disfungsional itu gua rasa paling mendekati sama pertemanan Maigo ini, entah kenapa gitu, random aja itu. Terakhir gua mau ngomongin konklusinya. Lucu dari konklusi grup Maigo ini karena semuanya nyasar dan disconnect dari awal sampai akhir, tapi karena saking nyasar ya ini cewek-cewek itu yang ngebikin mereka semua connectnya gara-gara sama-sama nyasar gak jelas, dan itu emang sesuai judulnya sih. Mungkin bakal ada sequel suatu saat yang bakal fokus ke Maigo lagi, cuman gue nggak tahu karena lanjutan ceritanya tuh apa tuh namanya Ave Mujica yang grup lainnya lah ya, walaupun ceritanya somehow masih nyambung sama Maigo itu gue nggak tahu, tapi gue spesifiknya pengen lebih banyak cerita tentang anggota band Maigo aja buat lebih dalam aja. Somehow gue main puas sama cerita mereka, tapi pengen dapat lebih aja. Dari startnya yang berantem mulu dan di akhirnya mereka akhirnya jadi satu suara, gue pengen lihat mereka beneran jadi bestie semua. Kayak gila banget startnya rendah banget dan di akhir puncak gue ngerasa kejadian ini semuanya kalau makin dikembangin harusnya hubungan mereka jadi makin solid. Yang itu ya gue pengen lihat mereka akhirnya nongkrong bareng yang gak ada vibe pasif agresif sama sekali, dan itu ya lumayan gue dapetin gitu di episode akhir. Cuma pengen lebih banyak aja sisi itu ditunjukkan. Anyway di episode terakhir kan itu jembatan gitu, transisi cerita buat lanjutan cerita Maigo sama si Ave Mujica ini kan. Di episode transisi itu ya, di episode terakhir itu gue kesel, tapi gue juga cuma bisa ngakak gitu loh, karena sebuah konflik yang terjadi di cerita Maigo ini itu terjadi karena masa lalu yang 3 anggota Maigo ini, dan masa lalu tersebut itu adalah si karakter yang namanya si Sakiko ini. Gue gak mau ngejudge terlalu dalam karena pada saat video ini dibuat gue belum kelar nonton Ave Mujica, jadi gue bakal ngejudge si karakter si Sakiko ini sama yang satunya lagi itu ntar pas Ave Mujica kelar. Tapi ya jujur gue agak gimana gitu sama si Sakiko ini. Anyway kan di reveal keluarga dia jatuh miskin yang somehow ngebikin dia mengundurkan diri dari bandnya yang sebelumnya, dan efek berantainya bandnya bubar dan mantan anggotanya jadi renggang, dan hasilnya ya udah cerita Maigo. Gue nggak tahu definisi bestie buat si Sakiko itu apa, tapi karena dia gak mau cerita ke bestie ya gitu anggota band Classic itu, hasilnya band itu jadi rusak dan pertemanan mereka juga jadi rusak gara-gara ego si Sakiko sendiri. Mungkin gengsinya kegedean atau apa, gue nggak tahu. Gue ngerasa kalau misalnya lu udah bestie banget dah, kalau cerita apapun, cerita masalah apapun harusnya temen-temen lu pada paham gak sih, karena saking deketnya gitu. Coba kenapa gitu ya kagak cerita, gue gak tahu sih. Gue gak tahu ya kalau gue cerita sambat-sambat gak jelas sih sama temen-temen gue, kayak gue gak paham aja sih. Kayak apa ya, kan 3 temannya di cerita ini juga ngejar dia gitu kan biar kayak temenan lagi atau apa gitu. Cuman pas dikejar si Sakiko ini malah ngedorong temennya ke jauh gitu. Giliran temennya punya dalam tanda petik rumah baru malah salty, padahal tindakan dia sendiri yang ngebikin temennya pada pergi. Pokoknya gitu aja, the early judgment gue ke karakter Sakiko ini sih. Ntaran gue judge dia lebih dalam pas gue keluar nonton Ave Mujica dah. Dan anyway selanjutnya gue mau nyinyirin cast Maigo gitu, 5 karakter, dan dimulai dari Anon Chihaya. Anon Chihaya ini jujur dari episode 1 dari awal dia dikenalin ini favorit gue, karena dia ngeselin dan pengen jadi pusat perhatian, saking self-centered pengen jadi pusat perhatian. Dia itu tindakan dia itu malah bikin gue ketawa, malah bikin dia lucu. Gue ngakak liat tindakan dia gitu. Kayak apa ya, dia ini kita ikuyo boci The Rock tapi dikali 10. Gue gak tahu kalau pada, tapi gue paling sering ngepost ini anime karena tingkah dia tuh cringe banget, dan saking cringe-nya malah bikin gue ketawa mulu. Karakter dia ini tuh pengen jadi girl boss saking tryhard-nya, malah jadi ujungnya girl failure. Tapi jujur gue paham banget kenapa sama alasan dia jadi gini dengan backstory dia juga. Gue juga ngeh kok motivasi dia nge-band itu ya twisted gitu, pengen dikenal, tapi dia commit getting it twisted. Jadi ya udah gue demen sekalian commit ngaco. Belak-belakan jujur kalau dia pengen terkenal, pengen jadi pusat perhatian, dan gue respect hal itu lah. Jadi gue paham, gue juga konten pengen terkenal itu nih, paham lah maksud dia. Gue juga salut sih sama dia di peralahan si Soya, tapi tetap mau ngedeketin Soya, mau temenan lagi sampai nge-stalk masuk ke dalam rumah itu. Gila sih ya, lagi-lagi emang orang sinting ketemu orang sinting, biar sama-sama sinting bareng, biar sama-sama paham gitu. Anyway karakter selanjutnya gue mau ngomongin
mungkin Kana Merana. Ini karakter apa ya, kayak comedic relief yang literally kucing liar, dan emang diceritain juga dijulukin kucing liar gitu sama karakternya. Dia ini bukan inner circle dari anggota bandnya. Emang dia jago banget gitarnya, tapi literally nggak kenal siapa-siapa dan tiba-tiba join dengan sendirinya dan datang juga suka-suka hati dia. Tapi kayak ya udah, dia diterima aja jadi anggota bandnya karena emang jago juga sih dan punya role penting buat progres cerita. Di episode bandnya pecah dia yang ada buat Tomori. Tapi dengan tingkahnya dia hilang-hilangan gitu, comedic reliefnya paling jadi karakter top tier sih. Gue sukanya gitu. Comedic reliefnya juga pas buat lucu-lucuan di tengah sekon cerita yang berat. Dia jadi penyeimbang gitu loh. Keluhan gue ke dia cuma screen time-nya kurang aja sih, tapi walaupun kurang screen time-nya dia tetap punya impact yang gede buat cerita Masian. Cuma ya lagi-lagi screen time-nya kurang aja. Selanjutnya gue mau nyinyirin si Nagasaki Soyo. Gue tetap pikir sih dia ini ya emang sintik, tapi genuinely mikir dia orang baik beneran. Cuman ini dia ini definisi nyasar paling nyasar dari semua anggota bandnya. Emang di sini diceritain aja gitu di plotline-nya Maigo, emang apa ya? Ya dia ini baik itu baik yang ada maunya. Kayak apa ya, dia memanipulasi Anon gitu. Dia manfaatin kalau misalnya biar bisa deket sama mantan anggota bandnya gitu-gitu lah. Dengan harapan bisa ngebikin Crysic balik, dan habis Crysic balik si Anon sama si Rada itu dibuang. Effortnya amazing sih, nge-gaslight gitu demi orang yang udah gak mau dikejar lagi dan memperbaiki hal rusak yang emang udah rusak banget dengan berusaha ngerusak hal lainnya di sekitarnya. You go girl, I guess. Kalau misalnya plan dia sukses gitu, apakah si Tomori sakit hati lagi ya, gue nggak tahu deh. Emang orang ini paling perlu cek kesehatan mental sih. Tapi dari itu semua jujur gue ngerasa dia masih orang baik, cuma nyasar aja. Mungkin dia di sini belum sembuh dan masih denial dengan attachment kompleksnya sama masa lalu. Tapi gue yakin dia pelan-pelan bakal bisa balik lagi dan berdamai sama masa lalunya juga. Gue puas sama konklusi dia yang ngomong sama Tomori bakal selalu mikirin Crysic sampai kapanpun, karena itu bagian dari masa lalu juga. Dan gue nangkep sih ya, luka masa lalu itu bakal jadi pembelajaran gitu, biar di project Maigo juga nggak bakal kejadian lagi kan. I mean, you cannot erase your past, you just can learn from it, gak sih bahasa kerennya. Jadi berdasarkan pengamatan gue sih, Soyo ini emang karakter terkompleks di series Maigo ini. Dan gue ngarep kalau misalnya cerita Maigo ada lanjutnya, gue ngarep senyumnya dia, baik hatinya dia bukan yang twist lagi. Gue pengen genuinely ngeliat dia senyum, beneran senyum karena dia baik hati. Dan selanjutnya gue mau ngomorin si Shinataki ini. Ini sepengamatan gue, emak grupnya apa ya, bukan leader tapi literally kayak emak grupnya in the most literal sense ways possible. Dari tingkahnya tuh dari awal apa ya, dia paling hobi marah-marah gak sih di beda itu, kayak mulu itu, ngajak berantem mulu dah. Tapi jujur marah aja dia itu marah yang peduli banget gitu, biar orang-orang lain sadar. Karena kalau kagak ada dia, kagak ada yang ngekalot tingkahnya orang-orang gitu. Kayak gue suka dia ngekalot Anon yang efeknya juga ngebikin Anon jadi latihan yang bener buat bandnya. Literally emang emak-emak banget yang peduli anaknya. Cuman apa ya, dia tuh gak apa ya, gue ngejelasinnya kayak apa ya, kayak gelisah banget, kayak NC banget, kayak keburu-buru banget gitu loh tindakannya. Kayak semuanya tuh harus dikerjakan dengan cepat banget gitu, harus dieksekusi saat itu juga gitu loh. Kayak kagak ada, ini orang kagak ada downtime-nya sama sekali. Mungkin dia gini juga ya, lagi-lagi karena takut tapi karena kejadian masa lalunya juga sama Crysic itu, takut project yang ini gagal gitu, jadi pengen beneran dikerjakan semuanya langsung. Dia emang beneran pengen ngeband, cuman di sini rasanya ngebandnya jadi apa ya, just for business doang dan gak memperhatikan perasaan Tomori saking takut gagal deh gitu. Apa tuh pasti Soyo lagi jauh sampai ngebawa orang lain buat ngisi posisi si Soyo. Gue paham sih kenapa dia gitu, cuma ini cewek kayaknya butuh at least break, duduk 10 menit mikir santai supaya biar gak NC. Gak usah dikerjakan saat itu juga, jangan terlalu keras. Gue puas sih sama karakterisasi dia kok. Dia beneran peduli tapi selalu gelisah, selalu keburu-buru aja. Terakhir yang mau gue nyinyirin adalah si Tomori Takamatsu ini, dan gue gak bisa ngejelekin karakter dia sih. Gue ya gak ada, kasihan banget sih sama si Tomori ini. Jadi orang yang cuma pengen beneran punya teman nongkrong, pengen ngeband bareng doang, udah sesimpel itu. Motivasinya paling simpel tapi paling susah dieksekusi gitu loh, paling susah sukses di antara orang-orang ini karena lingkungan sekitarnya orang-orang gak bener semua. Tapi dia selalu nyalahin dirinya sendiri gitu. Jadi gue kasihan, bukan salah lu juga. Mental dia kuat karena percaya sama orang-orang di sekitarnya bakal satu suara suatu saat, dan dia kejar terus orang-orangnya walaupun orang-orang di sekelilingnya itu gila, karena gak mau kejadian Crysic terulang lagi di Maigo. Dan dia emang berhasil gitu dengan tindakannya juga yang gila, tiba-tiba minta request slot buat manggung sendiri buat menarik perhatiannya. Dan ujungnya emang sih lagu dia yang dia tulis itu beneran menyentuh orang-orang di sekitarnya juga. Jadi gengsi
orang-orang runtuh semua yang hasilnya di satu suara di band Maigo. Satu suaranya ya orang-orang nyasar gak jelas ini biar sekalian nyasar bareng, gila bareng sih emang. Jadi apa dia ini lem, dia ini perekat kayak Maigo. Dia beneran bisa ngegeret orang-orang balik bersatu gitu, suka nggak suka, dan ngebikin gengsi orang-orang runtuh, dan gue suka sama hal itu. Band dengan pertemanan yang sangat disfungsional ini beneran jalan gara-gara si Tomori ini. Dan rada random dikit ya, gue juga gak mau jinjirin Tomori karena Tomori ini kalau udah yepeng tentang interestnya, menurut gue kalau udah yepeng tentang interest gue sih, jadi gue kayak rada self insert ke si Tomori sama kayak si Anon gitu sih. Anyway, itu aja review, tapi bukan review, lebih ke gue jinjirin cerita anime Bang Dream Maigo. Gue suka banget sama ide anime dan lagunya juga bagus-bagus gitu. Gue dengerin albumnya, gue suka banget sama lagunya sama musiknya. Gue juga udah jarang nonton anime yang isinya cewek-cewek kayak gini lagi, dan ini mungkin udah saatnya gue balik nonton anime kayak gitu. Udah lama banget gue, dan balik lagi nonton ini anime isinya dramatis banget, twisted banget, dan saking twistednya malah jadi malah kagak dramatis sama sekali buat gue, malah jadi anime komedi. Rating ke Bang Dream Maigo gue ngasih rating lo nyetel Haruhi Kage dari 10. Anime seru banget. Nah, kenapa gue kayak gak bisa ngasih rating angka ke ini anime buat menjelaskan bagusnya sama Korea ini anime. Jadi kayak emang seunik itu sih jujur ini anime. Gue suka banget, gue enjoy banget tonton anime dengan cegil dan pertemanan disfungsionalnya ini sih. Mungkin industri anime bakal selamat kalau anime di genre apapun itu punya at least satu cegil, punya at least satu main hera jujur. butuh banget anime isinya cewek manipulatif kayak gitu sih. Kang Gasland pokoknya udah deh gitu aja deh, Bang Dream Maigo deh, nyinyiran gue.